Salam jumpa dengan saya Lori Dan saya Osa. Kali ini kita ada tamu istimewa, misionaris dari Papua. Mau tahu siapa dia? Mari kita kenalan. Salam jumpa, Star. Salam jumpa, Star. Selamat sore. Selamat sore, Star. Sister, silakan untuk kenalkan diri. Baik, nama saya Suster Maria Angela, SSPS. Saya berasal dari Blitar. Dan saya sedang libur ya. Awal pertama itu saya masuk biara, itu saya merasa bahwa panggilan itu kita tidak bisa memprediksi diri kita sendiri. Panggilan itu dari Tuhan ya. Jadi sesuatu yang tidak mustahil, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi saya berasal dari keluarga Muslim pertama ya. Bapak saya Katolik memang, kemudian ibu saya Muslim, dan kami tinggal di lingkungan Muslim. Tapi bapak saya tidak pernah memaksa ibu saya menjadi Katolik, tidak. Jadi saya dibaptis itu sudah mau SMA, itu baru dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis, kami mulai aktif dalam gereja, ikut KOR, ikut OMK, begitu. Jadi disitulah saya melihat seorang frater dulu yang kami di Paroki Santa Maria ya, itu dia itu rajin, giat, begitu ya, semangat, gembira. Nah, dari situlah saya ingin jadi frater. Ya saya tidak mungkin Iya. Terus untuk menjadi suster, saya tidak pernah suster satupun. Tetapi ada satu ibu itu yang kami punya lingkungan toh, dia memberikan satu brosur. Di situ ada bermacam-macam kongregasi. Jadi ada kongregasi, ada SSPS, ada Okarem, ada YMY. Terus saya pikir semua suster itu sama, padahal kongregasi berbeda toh. Jadi saya hanya pilih yang mana, tapi saya bingung. Kemudian saya simpan, kemudian saya pergi. Ya, setelah lulus SMA saya pergi ke Lampung. Di Lampung sudah 1 tahun, tapi saya ingin masuk biara. Saya lihat brosur itu. Kemudian saya pilih di Batu Santa Maria, SSPS. Oh iya, ternyata Tuhan itu menunjukkan kongregasi mana yang cocok, maksudnya yang cocok sesuai dengan kita punya ini ya, kemauan atau keinginan, meskipun kita masih tidak tahu. Sejak awal saya ini sudah ada novena Roh Kudus, itu saya tidak pernah kosong. Jadi 9 hari itu saya ikuti. Meskipun pada saat itu banjir, nah, tapi saya tetap datang. Meskipun hujan saya tetap datang. Sehingga Tuhan ya menghantar saya ke SSPS itu. Kemudian saya kirim surat dari Lampung, waktu itu Suster Maria Justina. Dan Suster Maria Justina itu melihat, dibilangnya bahwa saya ini orang Lampung, padahal saya orang Blitar. Dan setelah itu sudah saya hanya kirim surat begitu, Suster Maria Justina membalas, toh, sudah habis selesai, tidak ada lagi itu. Terus saya tidak tahu saya harus kemana, tidak tahu sungguh. Kemudian saya kembali ke Blitar. Kemudian ada teman mengajak saya untuk mencoba lamar ke Ekaset. Kemudian saya bekerja di sana. Nggak taunya di situ juga SSPS. Setelah bekerja di situ saya ikut promosi panggilan. Ternyata Suster Maria Justina juga ada memotor, waktu itu memotor. Kemudian kaget, kamu ini Siska gitu. Iya Suster, kamu dari Lampung? Tidak, saya dari Blitar sebelum. Tapi yang kirim surat kepada saya nah, itu ya, Tuhan itu menunjukkan jalan. Akhirnya saya masuk SSPS. Tidak gampang ya, dari lingkungan Muslim untuk masuk biara itu. Bagi saya itu panggilan, itu adalah rahmat. Dan kita tidak bisa menolak atau kita tidak bisa memaksa diri. Masuk biara atau masuk pernikahan itu semuanya itu perjuangan. Dan itu masing-masing panggilan.
dan bagi saya panggilan itu punya komitmen, dan kita harus keterbukaan kita kepada Tuhan itu ya. Nah, itu pertama kali saya masuk postulan di Surabaya. Di Surabaya postulan 1, postulan 2, kemudian ke Batu. Waktu masuk postulan itu memang perjuangan bagi saya, karena bapak saya tidak setuju, mama saya ya setengah-setengah begitu. Karena saya tidak pernah keluar rumah selain waktu di Lampung itu. Jadi saya kurus kering gitu. Sampai bapak saya bilang begini, waktu saya libur mau masuk noviset itu, bapak saya bilang, dalam 1 tahun kalau kau tidak gemuk, saya ambil pulang. Saya bilang ke suster magister ada, suster Ines. Akhirnya ya, saya bilang, suster kalau saya tidak gemuk lagi, saya dibawa pulang bapak saya. Karena saya turun 12 kilo memang ya. Akhirnya sudah dalam 1 tahun saya naik 8 kilo. Oke, berjuang untuk naik ke berat badan ya. Jadi setiap kali makanan sisa saya habiskan. Akhirnya bapak saya datang memang 1 tahun, jadi lihat saya gemuk, balik lagi. Tidak jadi bawa pulang. Sudah. Akhirnya tahun 1900 saya masuk 94 ya, 1994. Kemudian saya kalau pertama itu 1998. Misi pertama adalah di Rumah Sakit Budi Rahayu. Setelah itu 3 tahun, kemudian saya masuk tahun rohani. Tahun rohani di Doa Andaya 9 bulan. Tahun rohani, setelah itu saya kuliah di Jakarta di Singkarolus, keperawatannya. Kemudian selesai di Karolus, saya melamar untuk KLPK. Persiapan KLPK di Flores, di Hokeng. KLPK 2 Juli tahun 2005. Utusan misi pertama itu di Rumania, di Eropa Timur. Di Rumania. Tetapi sebenarnya saya tidak ingin ke Rumania, karena kalau kita mau masuk KLPK atau kita lamar harus kita menulis 3 negara. Salah satunya yaitu adalah Slovakia ya, Slovakia. Tetapi Slovakia itu adalah tidak jauh dari Rumania, karena memang ada permintaan dari Roma bahwa saya dilawatkan ke Rumania. Tetapi tidak memaksa, diberi untuk refleksi di satu minggu ya, apakah saya mau atau tidak begitu. Saya mau dengan syarat, karena saya tidak mau belajar bahasa Inggris di Indonesia, karena saya sulit belajar untuk ini ya, belajar bahasa. Kalau di Indonesia nanti hanya di tempat kursus saja saya untuk bahasa Inggris terus sulit bagi saya. Akhirnya saya ke Inggris, itu di Bristol ya, itu 1 tahun. 1 tahun belajar bahasa Inggris, kemudian baru ke Rumania. Di Rumania ya kita di situ itu 12 tahun baru keluar dari komunis, jadi itu masih masa-masa peralihan, agak sulit memang ya. Dan di sana kita agama Roma Katolik itu mungkin hanya 20% saja. Kebanyakan di sana itu adalah Katolik Ortodoks. Di sana ada 3 komunitas Roman itu ya, di Roman, di kota Roman, kota kecil. Kemudian di kampung itu namanya Radukanin itu. Kemudian satu lagi itu di luar Rumania, itu dulu jajahan yang sudah keluar, seperti di Indonesia ini di Timor Leste. Nah, jadi kalau ke sana masih harus pakai visa juga ya. Nah, jadi itu namanya Republika Moldova. Jadi tapi itu masih regio Rumania, di bawah provinsi Austria. Jadi kita kalau libur ke Austria, kita dalam komunitas itu internasional ya. Ada orang Indonesia, saya, kemudian Flores, Suster Teresa Bini, suster regional itu Suster Maria Chiara itu dari Itali,
kemudian ada Suster Severina itu dari Austria, yang di komunitas saya ya. Iya. Kemudian komunitas pusat itu. Kemudian Suster Jovita itu dari India. Nah, terus ada lagi yang dari Argentina. Saya di sana kan saya perawat, jadi saya kerja home care. Saya melamar di satu institusi namanya Caritas. Caritas itu pusatnya di Jerman. Jadi mereka punya ini nih channel banyak ya. Di Jerman, di Italia, di Rumania, di Hongaria banyak mereka. Jadi kita jam 8 begitu kita sudah berangkat kerja. Kemudian kita lihat listnya itu kemana kita hari ini pasien-pasien yang harus di ini. Dan kita ambil mobil, kemudian teman kita siapa, kan kita pergi berdua. Itu hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat saya pergi ke kampung, namanya Kampung Slobosia dan Bukitja. Itu sekitar 1 jam naik mobil ya. Jadi di sana di kampung itu saya ini dari rumah ke rumah. Yang agak memberatkan saya jalan kaki itu saya kuat ya. Tapi kalau sudah musim dingin itu sampai minus 20 ya. Jadi ya kasihan karena di sana juga orang tua itu aja. Iya. Di sana saya kurang lebih 6 tahun. Nah di sana ada anak asrama, saya jadi ibu asrama juga di sana. Anak-anak SMA yang dari kampung, yang sekolah di kota, ya. Terus mereka terutama untuk Katolik ya. Jadi mereka tinggal di asrama kemudian. Kalau suster tiba di rumahnya itu kan berarti yang rumahnya itu kan butuh penyesuaian juga suster, karena waktu itu masih ada masa peralihan kan. Jadi apa sih cara yang dilakukan suster sehingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana itu suster? Kita memang bahasa itu bukan yang terutama dan yang tapi itu penting supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan bahasa ya. Seperti yang saya bilang tadi tuh, saya sulit belajar bahasa. Tapi saya punya teknik bagaimana supaya saya bisa berkomunikasi begitu. Jadi saya punya teknik itu pakai waktu 3 bulan saya harus bisa apa, 6 bulan saya harus apa, 9 bulan sampai 1 tahun begitu ya. Jadi di sana tidak ada tempat kursus, tidak ada. Tidak ada. Jadi memanggil orang, satu ibu itu untuk belajar bahasa Senin sampai Kamis 2 jam. Kemudian saya punya teknik itu 3 bulan itu saya ambil doa komunitas, ofisin, doa siang. Nah, ya agak-agak susah juga ya, tapi kita belajar. Belajar tidak apa-apa, ditertawakan ya tidak apa-apa. Ya. Kita mulai dari nol toh. Iya. Kemudian 3 bulan saya ambil doa-doa komunitas. 6 bulan saya mulai belajar membaca di gereja. Saya mulai belajar. Kemudian 9 bulan saya mulai ke kampung tadi itu ya. Ke kampung Slobosia, saya belajar dengan orang-orang di sana. Masalahnya bahasa kampung dengan bahasa kota itu beda. Kalau bahasa kampung agak kasar, ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya mengerti orang ngomong dan saya bisa berbicara itu. Kemudian selesai itu saya ikut pertama ikut saja di Caritas itu ya. Kita home care itu ya. Saya dengarkan dulu dengan teman-teman saya ini untuk ngomong, itu saya hanya mengikuti saja begitu. Kemudian suster-suster di sana juga banyak membantu. Mereka ajak saya untuk doa, kayak doa lingkungan, kunjungan. Nah, ada suster yang dari Flores toh, suster Teresa itu yang ajak-ajak saya untuk pergi setiap sore itu pergi kunjungan. Dan itu saya hanya mendengar. Akhirnya ya kita bisa toh. Terus saya belajar lebih cepat juga belajar dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu jujur tuh, kalau salah begitu. Seperti kalau sendal itu dengan
boneka itu mirip sekali, tapi dia langsung omong begitu, bukan seperti itu suster, dia bilang begitu. Nah kemudian 1 tahun saya mulai ikut kursus nyopir ya, nyopir dengan ambil SIM. Nah itu kan tidak bisa nyogok toh. Jadi harus belajar. Pertama itu 2 minggu itu dengan polisi yang intel toh. Dia yang ngajarin peraturan lalu lintas itu toh. Ya Allah cepat sekali. Jadi saya belum saja begitu cepat sekali dia ngomong ini. Akhirnya waktu keluar dia tanya, "Kau mengerti suster apa yang saya omongkan?" Saya bilang, "Saya tidak mengerti." Dia tidak apa-apa. Suster belajar sendiri. Begitu. Tapi mereka baik ya. Mereka itu keagamaannya orang ortodoks, itu juga kuat ya. Mereka punya puasa juga. Jadi kalau kita jalan begitu, ada di sana tidak ada masjid ya, jadi ada gereja. Kalau ada gereja mereka selalu pakai tanda salib. Pertama itu mereka tanda salib itu di depan saya, padahal di belakang saya itu ada gereja. Saya pikir saya dengan jalan dengan Suster Teresa tuh tanda salib di depan saya, dia bilang, "Wih, ini kita berharga sekali." Dia tanda salib dengan saya, dia bilang begini, ngawur itu ada gereja di belakang. Jadi ada gereja selalu menghadap gereja dan tanda salib. Tapi terbalik. Kan kita di mau begitu, no? Kalau ortodok kan terbalik, no? Ya, jadi suster itulah sharing misi suster waktu di Rumania. Misi pertama kali diutus. Untuk sekarang teman-teman juga pasti mau penasaran suster sekarang misi di mana? Setelah saya pulang dari Rumania tahun 2011, kemudian saya kuliah lagi. Saya ambil S1 dengan profesi di Stikes, Surabaya. Setelah lulus, saya kembali ke Budi Rahayu. Terus Suster Ines waktu itu provinsial itu manggil saya mau kembali ke Rumania atau visi ke tempat lain. Karena ke tempat lain juga boleh sambil gitu. Terus ditanya di Papua mau nggak? Dan itu misi frontier ya. Kita dulu ada tahun 2011 itu ditutup karena ada ya tidak terlalu ini ya. Waktu itu di Jayapura juga ya. Kita sudah ada komunitas. Kemudian 2015 itu saya pergi ke ini di komunitas di Papua di Jayapura, itu di Aso, Kampung Aso, Kabupaten Keron. Itu ada biara dekat dengan klinik. Dan biara itu dulu punya keuskupan, tetapi dulu yang tinggal di situ adalah suster-suster KSFL. Kemudian ditinggalkan tahun 2014 mereka tinggalkan. Tetapi Bapak Uskup minta kita untuk datang ke sana. Kemudian ya di sana sudah ada 3 komunitas sekarang Di Papua. Di Papua. Jadi saya tinggal di Jayapura, di Aso, di Kerom, itu di kampung. Kalau di kota Baina itu ada komunitas Santo Yosef. Di tempat kami itu komunitas Santa Helena. Ibu Maria Helena ya. Terus di Merauke kita juga ada, tapi bukan di kotanya, lebih masuk lagi ke pedalaman Kepi. Jadi kalau kita sudah dari Merauke, kita mau ke Kepi itu masih jauh, jadi masih naik pesawat kecil, masih agak mahal memang ya, masih lagi naik ke Tinting itu perahu kecil, itu masih berapa jam juga, kita belum pernah ke sana sih. Jadi kalau di Jayapura itu ada 2, itu dulu saya datang dengan Suster Helena.
sekarang juga itu. Komunitas Santo Yosef di Waina itu di lingkungan STPK, itu di situ Suster Dominika dengan Suster Clara, dengan Suster Pauline sekarang. Kemudian saya ini dengan Suster Viani. Suster Viani. Kenal? Dari ini. Dia dari Australia. Nah, kalau saya di bidang kesehatan, jadi saya kerja di klinik. Kalau Suster Viani di SMA, dia guru matematika. Jadi dia ngajar di Waris. Jadi di Waris itu jauh dari komunitas. Jadi kalau dia di Waris 1 minggu, nanti di komunitas 1 minggu. Berarti nginap di Waris. Di sana ada ini bekas rumah kita yang lama yang dulu. Itu masih ada. Jadi dia tinggal di sini. Nah, jadi kita hanya berdua. Jadi kalau dia ke Waris, saya sendiri di rumah. Tapi sekarang kami sudah pindah. Pertama kami ada tinggal di rumah Keuskupan rumah Keuskupan. Sekarang pindah kita punya rumah sendiri. Nah, itu di Akses 10. Itu di kampung di Jalur Raharja, itu kampung Trans. Jadi di situ banyak macam-macam. Kalau dulu di Buakwana ya, di biaya yang pertama itu di Buakwana, itu di kampung asli. Nah, itu di situ hanya orang Papua, hanya 2 orang dua keluarga yang pendatang itu dari Manado. Sekarang kita tinggal di Akses 10, itu kampung Trans. Jadi di situ ada orang Makassar, ada orang Toraja, ada orang Papua juga ada orang Ambon. Kemudian kami punya tetangga itu orang Madura, orang Jember, itu mereka baik. Jadi kalau saya tidak ada begini, saya pergi libur, Suster Viani pergi ke Waris, rumah dititip. Dititip tetangga itu. Itu ya untuk ini toh, yang menyapu, bersih. Nah, bagaimana memang sedikit ini ada lagi toh kita yang datang, Suster siapa yang Ida. Tapi sekarang dia sudah berangkat. Dia sekarang masih tinggal di Santo Yosef ini, di komunitas Santo Yosef Waina. Jadi kalau saya ke Bali ya mau pulang. Jadi kira-kira panggilannya di sana tuh bagaimana? Di sana kan banyak anak ya, banyak anak-anak. Jadi selain saya di klinik, di sana juga kita membantu pastor. Di sana kebetulan SPD. SPD Provinsi ND. Jadi setiap minggu, bukan setiap minggu ya, setiap 2 minggu sekali kita ikut ini membantu pemimpin ibadah sabda. Di stasi-stasi, di sana ada 16 stasi. Jadi kita harus tahu stasi mana besok stasi ini begitu ya. Selain itu saya ngajari mereka untuk baca tulis anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang kecil kan mereka hanya mengganggu itu. Jadi kalau mereka yang kecil-kecil itu saya fotokopikan gambar, nanti mereka warnai. Tapi masalahnya juga kalau sudah selesai atau mereka berantem ini minta pensil warna itu. Ya begitu. Jadi harapkan satu-satu. Tidak berdua, tidak boleh bertengkar. Terus paling nanti kalau bertengkar, Suster nggak kasih gula-gula. Udah tahu ya anak-anak di sana tuh kalau kita sudah kasih gula-gula tuh diam. Jadi di sana saya selalu ada gula-gula. Kayak misionaris barat tuh bikin dia coklat, gula-gula saja ya kan. Terus kita juga ikut tim memberi sakramen. Jadi sakramen pernikahan ya sesuai dengan ini bidang saya toh. Jadi tentang kesehatan. Terus untuk persiapan komunitas pertama, persiapan
baptis toh. Karena mereka kebanyakan kan belum baptis, belum komunitas tanah, anak-anak toh, ada orang dewasa juga. Nah, dan untuk pernikahan mereka juga banyak yang belum menikah secara gereja. Nah, jadi biasanya ada di saya itu baru-baru ini sebelum saya pergi itu 19 pasang. Jadi di sana seperti situasi COVID ya, memang banyak juga. Tapi orang Papua tidak percaya COVID itu ada. Tapi kebanyakan juga yang meninggal itu orang-orang pendatang juga. Mereka kuat. Iya. Itu. Kira-kira di sana sekarang ada muda-mudi yang tertarik untuk ikut terlibat dalam hidup membiarkan atau tidak, Esther? Kalau dulu kita ada pertemuan OMK ya, kegiatan OMK itu banyak yang punya keinginan. Ya mereka bilang ke kita toh, keinginan untuk masuk biara itu ada. Tetapi sekarang ini sulit kita mengumpulkan mereka karena situasi COVID itu ini. Terus anak-anak kecil juga banyak ya. Memang pandemi ini cukup membawa perubahan besar ya. Jadi tidak hanya di kongregasi kita, kongregasi lain juga sama. Panggilan ya kita tidak tahu ya, Tuhan punya rencana. Tapi kita yakin ya, yang penting apa yang sebenarnya berasal dari Dia akan menjaga. Jadi suster, terus untuk di Papua itu selain ada komunikasi SSPS, ada komunikasi apa saja? Kalau di Jayapura itu ada di kota yang banyak ya. Di kota itu ada YMY, ada KSML. Kalau di Arso itu kami hanya berdua saja, PNN dengan SSPS. Kami di Arso hanya dua saja. Tapi kami punya perkumpulan dulu itu Jalan Baik, namanya Irjalom. Jadi itu kumpulan biarawan-biarawati se-Jayapura dan se-Kerom. Jadi kita setiap bulan ada berkumpul bersama, tetapi hanya untuk pimpinan komunitas saja ya. Itu kumpul banyak sebenarnya. Kemudian sekarang sudah vakum ya karena situasi begini tuh. Karena OSA juga ada. Kemudian OFM banyak. PR. Terus SWD. Kemudian di sana ada SSPS juga ada SWD. Bukan kita tidak mengikuti, tapi yang mereka juga membutuhkan. Namanya saudara-saudari itu. Dan kita kalau sudah ada pertemuan tuh biasanya begini, SPD memperkenalkan diri, SSPS saudari, cucu itu PRR. Jadi baik Suster, terima kasih untuk kehadiran Suster di tempat ini, di tempat kami, dan juga terima kasih sudah berbagi sharing tentang kisah panggilan Suster. Jadi kita akhiri sharing ini dengan doa ya, Suster. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala penyertaan yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Allah Tritunggal, kami juga berdoa bagi para misionaris kami dimanapun mereka berada. Semoga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa mendampingi, melindungi mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka dan dalam setiap karya pelayanan yang mereka berikan kepada sesama. Kuatkanlah juga iman, pengharapan, dan kasih mereka di saat mereka mengalami keterpurukan. Ya Allah Roh Kudus, kami juga berdoa bagi para calon misionaris. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu pula
Engkau menguatkan iman, harap, dan kasih mereka, agar mereka siap sedia untuk diutus kemanapun mereka berada dan dimanapun masyarakat setempat membutuhkan. Semuanya demi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, suster, sebelum kita tutup, suster ada pesan apa untuk kaum muda-mudi? Iya. Untuk kaum muda-mudi yang punya keinginan untuk masuk biara, kita harus terbuka, ya. Situasi memang sulit saat ini, tapi kita terbuka kepada Tuhan. Kalau memang itu panggilan, jangan menutup diri dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan. Karena kalau sudah Tuhan memanggil, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menunjukkan kepada kita betapapun sulitnya jalan yang kita akan wujudkan kalau kita menginginkan, ya. Nah, yang penting bagi kita adalah komitmen kita, dan masing-masing dari kita harus punya identitas dari kebaikan Tuhan. Jadi misalnya saya ini, ayah saya Katolik dan kami tinggal di non Katolik. Nah, dan Tuhan sudah seperti domba yang hilang, gitu ya. Jadi Tuhan mengangkat kembali dari jurang, kemudian mengumpulkan kembali dalam satu kumpulan. Nah, jadi bagi saya, hidup saya dari kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan saya, Tuhan itu adalah gembala. Mau masuk biara itu tidak gampang. Saya rasa hidup berkeluarga pun juga tidak gampang. Tapi masing-masing dari kita, apapun panggilan kita, kita harus punya komitmen. Komitmen dari setiap keputusan yang kita ambil. Terima kasih. Ustaz. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. dadah.